Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Afrita. Tujuan saya di sini untuk melakukan edukasi kepada keluarga Bapak Ibu mengenai tonsilitis. Baik, saya akan meminta waktunya sekitar 10 menit ya Pak, Bu. Kita akan belajar bersama-sama mempelajari apa itu tonsilitis, penyebab tonsilitis, tanda gejala tonsilitis, serta penanganan tonsilitis. Apakah Bapak Ibu bersedia? Baik, jika bersedia, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai tonsilitis itu sendiri ya Pak, Bu. Jadi, tonsilitis merupakan radang pada tonsil atau amandel yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus beta hemalitik atau bisa juga disebabkan oleh virus bakteri yang lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan antara tonsil yang normal dan sudah terjadinya tonsilitis. Pada tonsil yang normal, ini tidak ada pembengkakan pada kedua amandel ya Bu, dan tidak ada kemerahan pada sekitar si tonsil itu. Jika sudah terjadi tonsilitis, langit-langit, vulva, tonsil, lidah, ini akan memerah, kemudian si tonsil ini atau amandel tersebut akan menjadi bengkak. Jika sudah terjadi tonsilitis atau peradangan pada amandel, maka akan menyebabkan suatu tanda dan gejala. Dapat kita pelajari atau dapat kita ketahui tanda gejalanya apa saja sih? Yang pertama yaitu sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan dapat memicu terjadinya susah menelan, kemudian adanya penghalang saat menelan. Sakit tenggorokan ini disebabkan karena adanya infeksi yang ditimbulkan dari si tonsil tersebut. Kemudian sakit tenggorokan akan mengakibatkan juga tanda gejala lain seperti flu, muntah. Jika anak sudah muntah, si anak tersebut akan menjadi pucat, mudah lelah, kemudian akan jadi lemas. Jika sudah terjadi lemas, si anak tersebut juga akan tidak nafsu makan. Nah, kemudian si anak juga akan menjadi demam karena adanya infeksi yang menimbulkan si radang tenggorokan tersebut atau bakteri yang masuk. Nah, dari tanda gejala itu tadi dapat kita lakukan penanganan, yaitu yang pertama, apa saja sih makanan yang perlu dihindari pada pasien tonsilitis? Yaitu yang pertama, makanan pedas. Kenapa makanan pedas perlu dihindari? Karena makanan pedas ini dapat memperburuk si peradangan tonsil tersebut, akan mengakibatkan si tonsil tersebut makin membesar sehingga memicu terjadinya batuk. Kemudian makanan es. Yaitu kenapa makanan es dapat memperburuk keadaan? Karena makanan ini merangsang terjadinya radang tidak membaik, tetapi lebih memperburuk. Kemudian apa saja yang perlu dihindari? Yaitu makan makanan yang keras, makan makanan yang tidak bergizi. Nah, kemudian apa saja sih yang perlu dilakukan untuk menghindari si tonsil tersebut? Yang pertama, lakukan istirahat cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, dan kemudian banyak minum air putih, memperbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari. Dan jika sudah terjadi peradangan, maka dianjurkan untuk memberikan obat kumur untuk menjaga kesegaran mulut atau kesegaran nafas.
Kemudian memberikan obat antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi yang berlanjut, dan kemudian pemberian obat turun panas untuk menurunkan panas anak tersebut. Baik Bapak Ibu, begitu yang dapat saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menemui saya di ruang perawat ya Pak, Bu. Baik, terima kasih.